semua eskalator udah mati tuh. Eskalator Udah mati semua kan. Kalau misalkan mau turun berarti harus pakai, kalau nggak itu eskalator, kalau nggak lift. Tapi liftnya kan lumayan rada jauh tuh dari bioskop itu. Dia kenceng nggak? Kencang. Ada yang nipin aku gitu. Ada yang niup kuping. Habis itu ada yang megang ininya, lucu deh. Aduh, pas gua itu nyalain mobil, kan nunggu dulu tuh. Serem anjing. Enggak, gua enggak. Sampai panas ya kan. Basement masalahnya apa sih? Sampai mesin itu panas kan. Tapi emang katanya kalau perempuan lagi dapat sama lahir, emang sakitnya sama ya? Nggak tahu gua. Kayaknya lebih Sakit ngelahirin ya. Lahirin ya? Katanya soalnya kalau sakit lahirin tuh, nah gua Soalnya kalau sakit head dikasih coklat udah sembuh. itu moodnya jadi bagus. mood jadi bagus. Tapi kan jadi ini. Tapi udah bilang mas, gua itu hate itu tuh cowok ngasih cewek tahun 2000 mas. Kalau sekarang tuh pakai menstrual pad, ngasihnya tuh menstrual Yang pad, panas gitu ya? yang hangat. Iya. Oh iya. Kasih deh. Kalau suami mijetin, Iya. Lu dipijitin. gua mijetin. Oh lu mijitin? Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang mijit nih, gue ada cerita serem juga ini. Sorry mas, kalau ngomongin tempat mijit, kemarin ini ada breaking news kemarin tuh ini mas ya, tempat hiburan di daerah-daerah kota sini apa daerah? Kebakaran ya? Kebakaran. Iya. Terus katanya gue ngeliat si reporternya nangis mas, pas ngeliput itu. Nangis karena bukan Terapis gua bisa. bukan gitu, nah gue nangis bukan kayak gitu. Ternyata ini reporternya cewek. Oh cewek. Reporter cewek nangis karena ngebayangin kalau misalkan rasa panasnya di mana posisi lu di mereka bukan ih kasihan nih mereka pasti para pendosa, enggak gitu, enggak. Berapa lantai sih itu? 5 segedung. Satu masih Nah, itu katanya ada musola atau nggak kebakar. Kata bahkan sampai tirai hijau di itu sama karpetnya tuh kebakarnya dikit banget gitu. Gue nggak tahu berita itunya. Gue nggak sampai Apakah ngikutin banget, gue nggak ngikutin banget sih. Nah ngomongin soal pijat, Kenapa? Ngomong tentang pijet, lu pernah nomad kan dulu? nonton hemat. Nonton hemat pernah kan? Nonton hemat. Dia udah nggak tahu. Tahu gue. Tapi malam. Iya. Jadi hari Pernah Senin. nggak lo? jam Oh 10 ini ada nonton hemat. apa midnight? Enggak. Enggak. Satu hari Senin itu bioskop 21 tuh bikin nomad. Nomad, tapi nomadnya malam. Iya. Oke. Terus Gue dulu pernah tuh. Salah satu mall di banyak nyamuk soalnya gudang mas. Iya. Gue pikir ini. Orbs. Asik. Oke. Lanjut. Dan jadi ada salah satu mall di Tangerang. Sekarang tapi kayaknya Tangerang City ya? di Tangerang, udah gue kagak nyebutin Tangerang. Jangan. Pokoknya di Tangerang aja. Bukan berarti. Kan tapi sekarang udah nggak ada lagi. Oh masih ada Tangerang City mau masih ada. Masih ada. Udah nggak kepake, udah tutup. Terus di sana kan zaman nomad tuh murah banget kan. Murah banget nih. Jadi gue pergi waktu itu sama pasangan lah dulu tuh. Mantan lo ya? Iya, mantan gue. Jadi kita nomad itu pokoknya yang malam jam 9. ada lebih malam lagi waktu 12. gua. Enggak 12 tuh. Setengah 11 jam 11 lah pokoknya gitulah. Kan filmnya 2 jam 15 menit. Filmnya apaan mas? Ada film zaman dulu tuh gue lupa judulnya apa, adalah Kuntilanak. kagak, bukan film hantu, film Oke, udah. action Nonton lah sama nonton lah nih itu. Tapi di dalam bioskop itu yang gue ingat itu cuman ada 8 orang, which is berarti 4 pasang. Itu kan berarti. Iya maksudnya 4 pasang. Itu berarti oke. Boleh gue terusin nggak nih? Iya. Bentar ya. Lo gak sayang Gitu dong. Masa langsung Tangganya nanti. boleh gue terusin nggak nih ceritanya? Langsung Bentar. biasa aja. Lanjut ya. Ya. Jadi gue nonton tuh sama pokoknya total 8 orang lah. 8 orang tuh gue nonton. Satu teater tuh. Iya, dalam satu teater itu cuman ada 8 orang. Berarti ada 4 pasang waktu itu. Gue nonton sambil makan kopreng gitu kan saat. Terus tiba-tiba pas gue lagi, kan ada part di mana di layar tuh jadi gelap tuh. Gara-gara apa ya? Pokoknya kalau nggak salah ya, kalau saya ingat gue, jagoannya tuh dipukul pakai linggis. bukan Pingsan pakai pistol pokoknya blackout aja, gelap tuh, blub ya. Pas gelap gitu pasangan gue teriak katanya. Teriak. Iya, pas Teriak gelap di sebelah lu dong dia. iya, secara sebelah gue. Pas
blackout, bet dia teriak tuh. Gue kaget kan, gue kira kenapa. Terus dia nunjuk gini, ke bawah, ke tangga yang baru masuk gitu. Oke, nah itu berarti layar udah gelap. Oh masih gelap. juga? Masih gelap saat baru nggak berapa detik saya kan langsung set nyala lagi Nyala kan. dan Pas lagi gelap itu dia teriak tuh, pas lagi- nunjuk pas ke lagi, situ kan. Gue kan ngeliatin gini kan. Apaan sih? Enggak, tadi kayaknya ada orang di situ berdiri gitu kan. Nah, nggak ada kali, perasaan kamu doang gitu. Orang tadinya nggak ada siapa-siapa. Emang ada ada security sih emang berdiri situ. Tapi kan udah pas itu udah hilang kan, udah nggak ada lagi. Udah kan. Pokoknya selama di film kita nonton itu takut aja, bukan ngadep-ngadep gini-gini mulu kan, ngeliat kanan kiri gitu-gitu. Udah nyantai gitu, nggak ada apa-apa kok. Udah pas pegang, kan gue pegang tuh tangannya, lagi pegang gini. Tapi pas gue pegang gini, tangannya tuh kayak geremet apa? Getar-getar gitu kan. Udah nggak usah ini sih. Gue kan jadi nonton, jadi nggak nyaman mikirin juga, dia. ya kan nggak nyaman juga kan. Mikirin filmnya. Udahlah, pokoknya selama dia nonton, akhirnya dia nggak nonton full, dia cuman di sini doang nih, tiduran di sini doang tuh sambil merem gitu kan, karena dia ngerasa kalau misalkan ada yang manggil nama dia. Oh gitu. Manggil nama dia setelah Sepanjang blackout tadi. bukan setelah blackout itu Dia ngeliat, iya kan dibilang dia nunjuk-nunjukan. Gue bilang nggak ada apa-apa gini. Udah abis itu dia tidur di sini gua. Terus dia bilang, Ada yang manggil nama dia, tapi dia ngomongnya pelan gitu kan di bahu gua. Ada yang manggil aku. Ayo dong, udah yuk pulang gitulah pokoknya. Ayo pulang gitu. Itu di perasaan cewek doang kan, tapi nggak beneran ada yang manggil Iya, dia kan? dia Gue nggak tahu, gue kan nggak tahu, kan? gue nggak dengar. Yang dengar cuma dia doang. Ya sudah tuh, filmnya pokoknya belum habis, gue balik tuh. Pokoknya berapa tinggal 25 menit, gue cabut berdua sama pasangan gue kan. Tapi gue ngedumel tuh di jalan. Pas di keluar pintu bioskop itu gue ngedumel tuh, kamu ngapa sih ganggu aja kalau lagi anak-anak nonton juga. Nomad, tapi Iya nggak kan? tenaga habis juga dong. Iya kan gak enak, maksudnya jadi nggak nyaman juga lo, mendingan tahu gitu kan, dalam hati gue nonton sendiri aja gitu kan. Daripada ada dia malah jadinya nggak seru jadi gitu kan. Iya maaf yang tadi soalnya ada yang Di IndiHome memang mas? kagak. Indigo maksudnya. Indigo. Udah kan, akhirnya dia bilang ya pokoknya dia minta maaf. Nah itu pas gua di mall itu, pas di mall itu kan sepi, udah gelap banget tuh. Ya kan udah gelap banget tuh kan, gua kelar kan Udah setengah. jam 12 ke atas lah itu. Iya pokoknya jam satuan berapa gitu. Semua eskalator udah mati tuh. Eskalator udah mati semua kan. Kalau misalkan mau turun berarti harus pakai, kalau nggak itu eskalator, kalau nggak lift. Tapi liftnya kan lumayan rada jauh tuh dari bioskop itu. Nah udah akhirnya kita jalan lah berdua tuh kan, berpegang tangan, ya kan, terus pakai lampu tuh yang di HP gitu kan. Terus gue nyari petunjuk itu kan, lift itu kan. Kalau eskalator kan pasti ujung-ujungnya harus lewat lift itu juga kan. Udah akhirnya gue jalan lah tuh. Dari gue pintu depan bioskop ini kan emang udah kebuka kan, masih ada security situ. Pas gue keluar gini terus dia mulai kayak gitu lah. Udah mulai kayak gitu lah. Kayak apa sih? Gimana sih dia? Gue kira kesurupan. Dia gini. Iya, udah kayak orang apa sebutannya, ketakutan gitulah. Iya. Ya kan, kayak apa sih yang sebenarnya belum terjadi, yang dia belum melihat, belum lihat tuh pas di luar itu. Dia udah ngerasa takut duluan. Udah akhirnya gue jalan menuju ke lift. Liftnya tuh ibaratnya ini pintu masuk bioskopnya kan, yang itunya. Dia harus ke belakang sana tuh. Liftnya di pojok sebelah sana. Udah akhirnya gue jalan lah pegangan tangan sama dia. Tapi selama pegangan tangan itu, kan kalau nama pacar pegang tangan gini ya. Dia kagak. Dia udah pegang gini, terus pegang ini gue juga. Gini jadinya. Iya. Dan itu kenceng banget. Kenceng banget di sini gue. Terus kan gue juga sambil mikir nyari
jalan buat lift itu kan. Tapi dia kenceng di sini megangin aja kan. Udah sih nggak usah kenceng-kenceng, udah. Ini aku lagi nyari jalan, udah gitu kan. Ribet banget dalam hati kan. Udah tuh. Pas abis itu ini bagian part yang kayak gue benci banget sih. Gara-gara dia takut, gue jadi ikutan kayak takut juga, ya kan. Pas lagi takut-takut gitu dia bilang, ya ngapain kamar mandi? Ada PR gak lo? Lagi kondisi kayak gitu, dia takut, gue juga jadi takut, dia ngomong kamar mandi. Dalam otak gue, kamar mandi mana? Ini jam segini buka. Iya, sekarang gitu, mati, ya kan? kamar mandi lagi. Terus Nanti ya kamu tahan dulu deh, kita cari lift dulu, baru habis ntar cari pom bensin aja di luar, karena sini mall udah pasti udah tutup buat ini. Ya, udah kan. Akhirnya kita jalan-jalan, pokoknya kita jalan muter gitu, ketemu liftnya tuh, ketemu lift kita masuk. Nah pas di liftnya ini, yang gue inget ya, kan gue parkirnya di B1. Gue pencet B1 nih, tiba-tiba tombol B1-nya mati, masuk ke B2. Yang nyala jadi B2. Udah kan? Akhirnya kalau tombol lift kan dipencet 2 kali, klik mati kan? Balik apa? Nggak turun tuh. Iya mas, baru tahu lagi lo. enggak iya tahu gua. Oh, tahu. Nggak, Ya kan? berarti kan B1-nya ada yang Iya, gue nggak tahu lah itu. Udah kan? gua arahnya ke sana. Jadi pas B2-nya gue matiin gini kan 2 kali, pek. Gue pencet lagi B1, tek. B1 mati, tek. Terus B2-nya nyala. lagi. Gitu kan, aneh kan? Oke. Berarti udah 2 kali lo lakuin. Iya, udah 2 kali tuh gue lakuin. Terus gue mikir kan, ya udah deh gue pencet G aja deh, gue turun di ground jadinya tuh. Untuk ke B1 gue naik tangga darurat lah ibaratnya. Udah akhirnya gue jalan berdua, lu udah sepi banget tuh parkiran tuh. Ada sih beberapa mobil ada sih. Enggak, lu udah nyampe B1 berarti kan? Iya, gue jadinya turun di Iya, ground lu aja. ke ground dan lu sekarang udah nyampe B1. Iya. Mobil sepi. Sepi, enggak ya udah terus pokoknya intinya gini, gue turun di ground, gue nggak turun di B1, gue nggak turun di B2. Iya, belum. Ini baru lu kondisi masih di ground nih cerita. Iya, di lift pintu kebuka yang ke arah ground pokoknya. Iya. Gue keluar tuh berdua sama dia. Nah, abis itu kan gue nyari ini nih tangga darurat untuk ke B1 kan waktu itu. Gue cari berdua kok nggak ketemu nih. Itu kan di ground itu kan juga bentuknya mall juga tuh. Ya kan masih bentuk mall gitu. Tapi gue nggak ketemu yang namanya pintu menuju parkiran B1 atau B2 tuh. Gue muter-muter, gue kubukin nggak ketemu nih. Dia udah takut aja kan. Terus gue bilang gini, "Yang, capek nggak? Kalau capek udah kamu tunggu di sini dulu aja. Lobby. Tunggu di ground, depan lift nih. Kan soal depan lift nih masih rada terang tuh." Terus abis itu, "Enggak, aku ikut aja." "Bener nih ikut, tapi capek. Nggak apa-apa kan AC mallnya tutup, keringetan juga tuh kita waktu itu." Udah tuh, akhirnya kita jalan lagi nyari, ketemulah. Jadi ketemu apa namanya tangga itu, tangga ke B1 dan B2 itu liftnya di mana, tangganya di mana. Ya kan, rada jauh tuh. Nah selama perjalanan itu tuh, pokoknya dia teriak-teriak mulu nih doi teriak-teriak mulu, katanya ada yang ngedeketin dia, niup-niup lehernya apalah. Ini berarti bersamaan dengan lo bilang, "Lo capek nggak? Kalau capek tunggu aja di sini," gitu. Setelah itu, setelah itu kan kita gue mau ke tangga ke B1 itu kan. Dia bilang ada yang Pokoknya selama gue jalan itu ada yang niup, dia teriak-teriak mulu tuh. dia kenceng nggak? Kencang. Aku gitu. Ada yang niup kuping. Habis itu ada yang megang ininya, lucu deh. Aduh. Lucu sih. Ya serem juga sih maksudnya. Terus Tapi kan gue yang ngerasa kayak gue takut, ketemu dia yang takut juga, jadi kayak akhirnya lo tetap fokus nyari. iya, yang penting gue pengen cepet-cepet ke B1 lah waktu itu kan. Udah tuh akhirnya kita dapet tangganya, kita turun ke bawah. Nah di B1 ini PR-nya cuma satu, nyari mobilnya doang. Posisinya kan berubah tuh. Yang tadinya gue dekat sama lift, parkirnya jadi jauh dari lift. Ya kan. Habis itu juga, jadi kalau di basementnya itu, yang dekat sama lift ini lampunya yang banyak nyala tuh. Ini lift nih, sekitaran sini lampu nyala nih. Yang pojok-pojok sana udah dimatiin, ya kan. Nah, sedangkan gue parkirnya itu kan dekat lift nih, yang dimana seharusnya gue gampang kan, ya kan. Ini gue nyari lampu nyala di B1 tuh nggak ada sama sekali. Sampai gue gini-gini kan. Tapi lu ingat parkiran lu di mana? Dekat lift.
Harusnya kan Nah, ada tuh. cara dia nyari lift dan mobil dia adalah lampu nyala. Lampu. Nah ini iya. kok nggak ada yang nyala. Lampunya nggak ada yang nyala di B1. Terus tadi kita parkir. Kok ada yang diem-diem? Debu mas, itu nyamuk mas, kan ini gudang. 2 kali gue ngomong gitu. Iya. Terus Kan ceritanya kayak gue tadi belum sumpah gue kayak tadi ada yang ini. Rusuh, gue lapar gue tau. Bentar ya, lagi cerita-cerita serem nih. Terus udah kan. Anjing ngomong sama hantu. Akhirnya gue bingung berdua sama dia. Duh gimana ya kita kagak ketemu nih mobilnya. Liftnya juga nggak ketemu. Yaudah coba deh kita muter lagi sekali lagi. Tapi tadinya kan gue muternya itu yang sekiranya gue ketemu lama lampu terang di situ gue samperin kan. Udah akhirnya gue jalan lagi ngedeketin lampu itu lagi, tapi di sananya tuh udah gelap semua, lampunya tuh udah mati semua Biasanya tuh. itu kan kalau gelap kan Kacau anjir. Udah gelap semua nggak tuh, ada cahaya pokoknya udah gelap semua tuh, tinggal lampu yang di dekat tangga ini nih yang masih ada yang nyala gitu kan. Udah gue nyari security nggak ada ya kan. Akhirnya gue punya ide, oh iya mobil gue kan ada itunya alarmnya, gue nyalain aja alarmnya. Nggak ada suara alarmnya. Anjir, berarti lu di mana itu? Nggak ada suara alarmnya. Oke. Udah kan. Terus gue bilang sama temen gue, apa kita parkir B2 kali ya? Babi. Terus Enggak kok. Kita B1 karena aku ingatnya ada di B1 itu ada bukan ATM, apa sebutannya, ada toko manicure pedicure lah katanya. Diingetnya itu. Emang iya pas deket lift itu emang ada. Udah kan, ya udah nggak apa-apa deh, yang kita cek aja ke B2. kok kayak suara kring, iya, Black lu nggak denger? kring kayak gelas kali gelas. Ya udah kan, akhirnya gue sama Pano banget ini Capek orang. kan. udah akhirnya Makhluk astral ini. gue sama mantan gue nih ke B2 tuh jadinya. Lu kenapa sih? Kenapa lu duduknya jadi gitu? Gue mau cerita. Oh iya. Mau cerita, kan nggak didengar, gue nggak ngomong. Oh. Kan ada gangguan kan? Terus. Ntar gue sep dulu. Asik. Udah tuh, akhirnya gue berdua sama mantan gue itu ke B2. Oke. Ada lagi mobil lu gua gampang lu. Tunggu dulu. Nggak ada pak. Nggak ada juga. Di B2 tuh udah benar-benar mati semuanya. Jadi pas turun tangga itu udah gelap semua tuh, dari ujung sampai ujung tuh udah nggak ada lampu sama sekali. Oke. Udah kan, gue ke B1 lagi yang ada lampunya itu, Ya. ya kan, yang deket tangga tuh. Terus mikir kan, nyalain ini lagi, alarm lagi nggak ada. Nelpon aja, kagak ada sinyal. Iya, basement. Kagak ada sinyal. Salah satu provider. Terus udah kan, akhirnya gini aja deh, yang gue bilang, ini kan nggak ketemu mobil ya. Kamu naik ini aja, naik apa namanya, ojek itu. Tadi pas berangkat sebenarnya lu berangkat sama dia kan mas? Sama Iya, dia, naik mobil gua. Terus udah kamu mendingan itu aja, aku anterin ke depan, Nggak, lu emang nggak dengar suara kering-kering gitu? Kayak suara bunyi bel sekolah ya mas ya? Lanjut. Ya siap-siap deh. Terus udah tuh, akhirnya kata dia enggak, aku kan nggak enak kalau misalkan pulang sendiri, ntar ditanya sama orang rumah, Iya. kamu kenapa gitu, berantem gitu kan, males ya kan. Udah kan, akhirnya gua tetap kamu mau ke tempat aku aja gitu ya? ke lantai ground. Enggak. Dulu, ya. Gue mau cerita nih, enggak nih gue cuma nunjukin. Iya. Udah kan, akhirnya gue ke lantai ground, ke depan lobby, kan situ ada security tuh. Ya. Ya. Pokoknya di lobby Pasti ada security karena utama mau yang pasti di ground di itu depannya. tuh. Akhirnya gue nyamperin, Pak, tadi saya parkir di B1, tapi kok di B1 nggak ada, saya pencet-pencet kok nggak ada mobil ya, nggak ada bunyi mobil saya. Oh gitu ya dek, katanya. Itu adek baru selesai nonton apa gimana? Ya film belum kelar, saya udah keluar sih gitu kan, karena pacar saya takut gitu. Terus tadi saya ke mobil, tapi nggak ketemu mobil saya udah nyalain alarm mobil segala, nggak ada. Oh, kejadian lagi nih kata gitu. Kejadian lagi nih, ya kan? Kejadian lagi nih. Keceplosan. Itu apa? Ikan ya? Tongkol. Udah tuh, kejadian lagi nih. Aman sih lu mas? Aduh kayak pegang-pegang gua. Terus gue bilang sama security-nya kan, Jangan ngamuk-ngamukan lu anjir. Ngomong gua.
ngomong sama lantai kalau nggak denger. Kejadian lagi. Iya, saya lagi ngomong sama teman saya tuh. Debu. Terus udah tuh kata security, wah ini kejadian lagi nih. Butir nggak tuh debu? Butiran debu terus. Cakrakan. Udah lah. Pokoknya udah tuh. Kejadian lagi. Iya. Terus gini, Mas, gini nih Mas. Ini saya temenin ke bawah, tapi sampai di G, sampai di pintu masuk G itu, pokoknya Mas itu ya, assalamualaikum apa nggak salah deh, lupa deh gue. Tunggu. Dianterin sampai pintu darurat. Pintu darurat, tapi gue nggak. Ketika buka dia nggak mau ikut turun. Dia nggak mau turun. Nah, dia bilang ke lo sebelum turun, Mas salam ya. Assalamualaikum dulu apa gitu, lupa deh gue. Pokoknya minta izin dulu lah intinya gitu. Udah kan, jadi si mantan gue itu di G sama security-nya. Oh lo sendiri? Gue ke bawah bilang kayak gitu. Lu bilang Pokoknya gue minta izin lah, gue mau pulang, mau ngambil mobil. Sekarang udah malam, jadi tolong jangan diumpetin lah intinya gitu. Udah. Nggak takut ya lo? Lo mungkin udah capek banget kali ya, maksudnya? Udah keringetan Pak. Iya. Udah rewel banget, udah Takutnya kalah nih. udah bad trip di. Terus udah tuh ya kan, gue turun ke bawah, gue minta izin lah, saya minta izin melihat, udah mobil gua itu ibaratnya nih lift nih, ini pintu tangganya nih, tinggal belok lurus gini, terus ke kanan sana itu udah lift. Dan itu yang dimana di situ tadinya nggak ada lampu. Sekarang ada lampu? Ada lampu nyala. Dan mobil lu ada di situ? Ada mobil gua di samping liftnya itulah. Anjir. Ada mobilnya nih, alhamdulillah gitu. Terus gue cuman bilang doang terima kasih lah gitu, udah dikasih jalan gitu. Udah kira pas gua itu nyalain mobil, kan nunggu dulu tuh. Serem anjir. Enggak, gua enggak. Sampai panas ya kan. Dia di situ. Basement masalahnya. Sampai mesin itu panas kan. Akhirnya gue jalan tuh muter. Tapi pas gue muter gini, gue nggak ketemu tangga itu. Tangga darurat. Tangga darurat di mobil. Iya pas gue udah mobil mau deketin tangga darurat itu, nggak ketemu tuh gue tangganya. Lo mau naikkan ke ground kan? Iya. Mau ini biar Iya cuma pacar lo di luar kan? Bukan, di tangga itu. Tangga yang ke B1. Oh, jadi si security sama pacar lo itu nungguin di atas tapi kan? Iya, di ground. Lo mau berhenti, terus lo mau berhenti di depan tangga. Iya, lo mau manggil gitu kan? Ayo, gitu. Iya, ayo balik gitu kan. Lo gak ketemu tangganya? Gue gak ketemu tangganya cuy. Bingung tuh gue. Waduh, apa gue salah lagi ngucap apa gimana gitu. Nggak taunya gue muter, gue nelpon nggak bisa. Udah, mobil gue parkirin lagi. Terus gue jalan deket sama tangganya itu, nggak ketemu sama lantai ground. Jadi kayak gue kayak disesatin gitu dari B1, bukannya harusnya ground kan. Ini gue langsung 1. Lo naik tangga ke 1 berarti? Ke 1. Nggak ada siapa-siapa juga dong? Ya nggak bisa dibuka juga pintunya, Pak. Iya. Kan dari pintu darurat. Iya, nggak bisa buka juga. Wah, dalam hati, wah dikerjain nih gue kayak gini nih. Pokoknya si mantan gue tuh udah marah-marah tuh kayaknya sih. Karena kelamaan kan gue ngambil mobilnya. Udah, akhirnya gue turun lagi ke B1. Ke B1 gue di mobil cuman bilang, udah saya capek, gue bilang kan, nggak usah ganggu-ganggu lagi. Saya juga sini kan mau pulang juga, udah malam. Udah tuh, pas udah bilang kayak gitu. Namanya juga kejadian masa gue harus... Iya, lu denger gak sih? Gondrong tuh rambut lu. Terus? Udah tuh, akhirnya pas gue bilang kayak gitu, gue muter sekali doang tuh. Jadi kan muter gitu tuh. Muter, terus gue muter lagi ini. Ada di situ. Lu harus ngomong berarti Mas M. Ada di situ security sama bokin lo. Sama mantan gue itu. Nunggu. Naik mobil. Pokoknya gue nggak mikir lagi, makasih Pak gitu kan. Dikasih duit lah pokoknya tuh buat nemenin mantan gue kan. Naik terus udah langsung pulang tuh. Lu ngasih duit doang. Terus selama gue di jalan itu dia nanya kan si mantan gue itu. Itu orang. Kamu kelama banget sih. Gue ceritain semua. Iya ya. Suara. Siapa sih? Iya. Lo fokus ini ada, gue ngomong. Tunggu dulu, bego. Kan kita nggak ada orang, geblek. Nggak ada orang ya? Nggak ada.
Bisa nggak kalau dianggap itu nggak ada? Ya, Nggak tapi bisa, kan ada gua punya suaranya. Gue punya kuping. Gue punya kuping, gue punya mulut untuk makan. Ya udah. Terus selama di jalan pokoknya mantan gue nanya, kamu kenapa lama banget sih ngambil mobil gini? Gue bilang, ya tadi aku mau ngambil mobil kayak disesatin, diputar-putar. Gak percaya pasti mantan lo. Bukan nggak percaya, dia percaya kayak gitu. Cuman masalahnya ada yang menurut dia itu gua itu nggak sopan lah, nggak sopan sama selama gua di bawah itu. Apa? Emang lo misu-misu? Bukan misu-misu, gua kayak jatuhnya kayak apa ya? Kayak ngelawan lah. Ngeledek. Ngeledek. Nantang. Ngelawan, karena ngelawannya tuh pas bagian gue bilang terima kasih sama bukan sama security, pas gue ketemu mobilnya tuh. Oh iya, terima kasih. Gue kan teriak tuh ya kan, jadi kan satu. Masih ya gitu. Ya kayak gitu. Oh. Tengil mas. Tengil. Nah, udah dapat nih mobilnya, gue udah menang nih. Iya, nggak tuh Disasarin disasarin lagi. Udah tuh, pokoknya pas gue sampai nganterin dia gitu, pas pulang, gue ngerasa kan kayak udahlah lepas nih, gue Udah pulang rame kan. jalanan gitu. Jadi kan itu rumah mantan gue itu di daerah situ juga tuh, Tangerang. Rumah gue kan di Cibubur waktu itu kan. Selama perjalanan ke sana, perjalanan sana tuh yang namanya gue kalau di jalan itu biasanya ngebut tuh kanan kiri. Ini mobil jadi berat banget. Jadi berat banget. Jadi gue yang biasanya sampai 80 ke atas tuh, ya kan. Biasa gue 80 ke atas tuh sampai 100 kan. Kan enak banget tuh, mobil gue stabil banget. Ini kok gue nyentuh 80 aja nggak ketemu. Iya kayak full kan mobilnya, kayak Iya. ada. Iya berat. Dalam hati gue apa bannya kempes apa gimana. Tapi kan kalau kempes ada suara plak gitu-gitunya kan. Ini nggak ada. Udah kan akhirnya pas gerbang tol Cibubur itu gue berhenti di depan apa Pramuka tuh, depan Pramuka itu. Buperta. Pas Buperta itu Emang keluar tol langsung ke situ? Iya benar. gue keluar gue cuma megang gini doang. Megang mobilnya. Gue pegang gini, gue bilang saya minta maaf tadi udah kayak gini, udah nyolot lah gitu kan. Jadi tolong jangan ganggu saya lagi sampai saya rumah gitu. Udah kan gue nyalain lagi mesinnya, jalan udah normal lagi nggak berat lagi. Lu percaya nggak mas kalau benda mati itu sebenarnya bisa diajak ngomong? Atau nggak percaya? Kayak misalkan psikologis ke diri lu sendiri. Tanaman gue. Kalau tanaman makhluk hidup. Oh. Iya, gue tahu. Tapi gue masa. Iya sih kalau logikanya nggak masuk kan. Tapi bokap gua itu ada cerita tentang kayak gini juga. Ini cerita singkat aja ya. Bokap gua itu suka naik sepeda ke Purwokerto, Sukabumi, ke Surabaya, Bali gitu. Jauh-jauh lah. Jadi kalau misalkan H-1 udah berangkatnya itu kan udah siap ya, udah parkir dan udah tinggal digoes gitu mbak besoknya. Itu kalau pas udah siap sama pas lagi nyiapinnya itu dia nggak bisa diganggu mas. Nggak bisa diganggu dalam artian satu supaya nggak lupa barang-barangnya. Dua tuh dia kalau misalkan lagi nyiapin barang itu selalu baca doa ya, baca doa yang baik ya. Dan selalu ngajak ngomong sepeda ketika lagi misalkan tasnya lagi mau dinaikin. Aku naikin ya. Tasnya, iya gitu. Tasnya aku naikin ya nih, berat dulu sebelah kanan. Soalnya pincang kan kalau misalnya baru dinaikin yang sebelah kanan. Oke. Berat dulu sebelah asli ngomong kayak gitu dan gue ngeliat kayak biarinlah orang Jawa gitu. Tapi kadang benar juga sih, kayak contohnya misalkan gue punya mobil, terus habis itu gue beli mobil baru, mobil lama, gue bilang udah jelek lo mobil lo, mobil lo udah jelek ini. Pada akhirnya gue pengen pakai mobil itu lagi, ada aja masalahnya, mesinnya tiba-tiba ada yang rusak lah ada aja begitu. Ya. Itu kayak jatuhnya kalau kita nganggap kayak ngambek nih gitu. Padahal benda mati kan. Iya. Dan dia nggak mungkin bisa dimasukin dalam tanda kutip makhluk hidup gitu atau makhluk Iya, tapi kan mungkin orang, gue sebenarnya itu jadi kayak lo ngasih energi lo ke tuh. Iya, menurut gue lebih kayak gitu. Jadi energinya tuh masuk psikologisnya tuh kalau lebih ke lo. Jadi lu nanti naik sepedanya lebih kuat karena udah diajak ngomong sepedanya gitu. Itu sugesti doang sih. Iya sih. Nah, ini cerita lo kan udah selesai nih. Cewek lo nggak ngejelasin apa yang dia tunjuk pas mati lampu apa? Iya, nggak dikasih tahu. Ada ibu-ibu mukanya berdarah.
Ada ibu-ibu. Tunggu, dia ceritanya pas di mobil apa besoknya? Pas berapa hari kemudian. Oh iya. Oh, dia nggak Jadi cerita ya? pas blackout, pas layar mati. Pas blackout itu ada ibu-ibu berdiri ngadep ke layar, ngadep ke layar, tapi iya badannya ke layar tapi palanya ke dia. Oh. Gitu. Jadi kan logikanya ya, ini kepala kan kagak bisa melintir banget kan, di pala gini untuk apa ya, itu. Nah itu yang bikin mantan gue Dan itu sepanjang dari teater sampai pulang kan dia bisikin, Iya, tiup-tiup. kayaknya ya sama dia juga. Dan gue ya intinya sih waktu itu tuh malam mantan gue lagi dapat. Jadi kalau sensitif. Tadi kan sebelum cerita dia ngomong-ngomong soal pijet, apa ngomong-ngomong soal dapet sih lo? Hah? Iya sebenarnya sih itu tidak ada kaitannya ya. Soal pijit. Kan Oh, gue nggak ada kaitannya. nggak ada kaitannya. Jadi gue Yang ada kaitannya tuh gua Mas, ada tuh berita breaking news. Tempat pijit, tempat Soalnya lo hiburan. ngomong soal pijet. Nah gue kan nyambungnya ke Iya. Bioskop. Tapi kan lo sebenarnya sebelumnya ngomongin soal dapet kan. Iya. Sakit dapet sama melahirkan ini nggak sih? Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi emang lebih kalau lagi cewek lagi dapet tuh lagi sensitif banget. Karena dia lagi kotor Mas. Kalau kotor. Katanya kalau mereka itu kan lebih suka sama yang kotor kan. Kotor ya. Lembab. Oh jadi amis ya kalau buat Amis. mereka ya. Itu yang mereka senang ya. Getih, kan kalau getih. Kita kan kalau keluar kantor jam segini amis. Berarti ada tukang nasi goreng di sini. Makan nasi goreng? Enggak, bukan deket ini kan deket laut Mas. Gue berpikir Kayak kelas. amis. Apa hubungannya? Ujung-ujungnya nasi Kita keluar goreng. kantor, amis nih baunya karena di laut, masuk akal. Iya. Keluar kantor, amis nih, harus makan nasi goreng, masuk akal gimana? Kan ada tukang nasi goreng. Makan. Iya. Yuk. Kayak tadi udah makan deh. Emang masih lapar? Lu kebagian bebek enak. Gua Nggak dapat. sosmed kan emang nggak boleh makan bebek di kantor ini. Kenapa? Nah, kita ceritain Kita nanti ceritain deh. besok. Besok kita ketemu lagi. Sekarang gue lapar banget. Kenapa sih? Gua Ya udah. kok kayak gue? Ada ininya, ada larangannya. Tapi kan kalau soang nggak apa-apa. Tapi kan tadi bebek. Ya soang sama bebek bedanya apa? Bebeknya pakai G lagi, bebek. Bebek. Oh gitu. Dia mau kemana nih? Sama makan nasi goreng. Mau makan nasi goreng. Ya udahlah.